Iya deh, bayangan kedua jauh lebih berbahaya daripada bayangan yang pertama. Iya deh, anu pura dibahas di gena mana bandingkan di bayangan yang kedua, maka di bayangan pertama gena dandang apa-apana. Perhatikan, biasa dia menyaksikan gelapnya kegelapan. Inna naula de peitana sangi mapatta nih. Mapatta kapa ina sanga mandar. Dia melihat gelapnya kegelapan. Tidak suatu apapun yang bisa dia lihat selain daripada gelapnya kegelapan. Mete lauri kanan, patah semata, kairi patah semata, olo, pondo, dai, naung, inggan nana, patah semata. Seakan-akan dilalani di ruangan gelapnya kegelapan tanpa penerang sedikit pun. Ia lahir daripada keyakinan. Biasanya namai tomek guru. Hati-hati. Gelapnya kegelapan bagi orang awam, bagi orang yang bodoh, ia tondal lebak rua di sana menuntut ilmu, itu lebih mudah diampuni oleh Allah. Hanya masana taruh nada pangapang Allah Ta'ala dia. Akan tetapi gelapnya kegelapan bagi sang penuntut ilmu lewat ima parri na dia dapangan. Mengapa? Sebab mua to menuntut ilmu berada di kegelapan, ma parri sana lina laile maya lawena sawa takkala lewat tomi tiana yakinina ia peguruan napisan ni guruna, meskipun itu sama sekali tidak berlandaskan hadis dan Al-Quran. Mohon maaf, perhatikan sanali, saya tidak mengada-ngada. Ndani dek semita dini tapak dek tiu biu lawe untuk menyampaikan dia. Saya memiliki landasan yang sangat kuat melalui Al-Quran. Perhatikan, ya, nawacangan tu ayatna, perhatikan. Mauani po Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, yakni di surat An-Nur ayat 40, Allah berfirman yang artinya, mauani atau seperti gelap gulita yang di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak, di atasnya lagi awan gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah ia dapat melihat sesuatu. Tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Perhatikan sanali ayat dia ya, perhatikan sanali. Mengenai ayat dia, ditafsiri para ulama-ulama tafsir di kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Perhatikan ini tafsirannya di ayat 40 surat An-Nur. Perhatikan sanali. Ini adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Perlu diperhatikan tafsirannya di ayat dia, yakni surat An-Nur ayat 40. Yang pertama, Allah berfirman, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila ia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Hal ini merupakan gambaran yang menceritakan
keadaan kalbu orang-orang kafir yang sederhana yang bertaklid. Maksudnya ialah menggambarkan keadaan kalbuna atau Athena to kafir yakin ikut-ikutan. Perhatikan, yakin ikut-ikutan. Ikut-ikutan tapai. Dia tidak mengetahui keadaan orang-orang yang memimpinnya. Ndani naisan nana wawain nere guruna ri ndene sa keadaan nana ndene sa keadaan na guruna. Ndani naisan nana wawain nai guruna ndene san. Bahkan mau dipatulei dia orang-orang jahil yang seperti ini mau dipatulei inna namula, maka dia akan menjawab no pecoe guru. Ketika dipatulei inna nanola gurumu, maka ia menjawab indani wisang. Seperti inilah keadaan orang-orang yang jahil, yakni orang-orang yang yakin ikut-ikutan. Perhatikan. Telah diriwayatkan melalui dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebuah hubungan dengan makna firman-Nya yang diliputi oleh ombak hingga akhir ayat. Baca lambe naun akhir ayat, coba dibuai Al-Quran, baca hingga akhir ayat. Yang dimaksud dengan maujun di dalam ayat ini ialah penutup yang meliputi kalbu. Penutup atau hijab atau penghalang atau kegelapan yang meliputi Athena putih ateta, pendengaran dan penglihatan, sehingga ndani tau malam maita kebenaran, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang artinya Allah telah mengunci mati, hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, sehingga hendak tau malam maita disanga kebenaran, ya seperti itu. Dek keadaan nade to wasa de naruatoi ayat, Ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23 yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Perhatikan, nafsunna napa ripuang inna dio nasanga tongan, maka ia womu napogau inna nasanga macoa di sesena, ia womu napogau inna nasanga kalai di sesena, ia womu natinggalkan. Dia tidak peduli apa kata Quran, apa kata hadis, ndami tetima perluang itu no. Jadi inna bahasa dia, maka Allah telah menyesatkan berdasarkan ilmunya. Nakocci mate miti apa irranina, nakocci Athena, kemudian Allah meletakkan tutupan atas penglihatannya sehingga dia tidak bisa lagi menyaksikan akan kebenaran, dan dia nak saksikan melainkan daripada gelapnya kegelapan. Seperti itu, ya. Di surat An-Nur ayat 40, perhatikan, Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di situ dijelaskan bahwa barang siapa yang tidak mendapat petunjuk dari Allah, berarti dia binasa, jahil, terhalang, hancur, dan lagi kafir. Jadi penghala kami kamban untuk apa sangana? Untuk membuka seluruh hijab atau sebagian daripada hijab,
atau kegelapan yang ada adalah mengutamakan pendapat na kane-kane ta, anna pendapat na guru-guru ta daripada hadis dan Al-Quran. Itulah kesimpulannya. Perhatikan, penghalang dia kami ngakaimbang untuk maita disanga atau ngangan di lalang isinna tasawuf adalah pendapat na kane-kane ta, anna pendapat na guru-guru ta. Dan mengenai pendapat na kane-kane ta, na pendapat na guru-guru ta, tania sangka tasawuf na halangi mau leba ilmu fikih. Perhatikan ayat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 ya, tapi mesa dina wacang atau ayatna. Allah berfirman yang artinya, pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di dalam neraka, mereka berkata, aduhai, seandainya dulu kita mentaati Allah dan Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dahulu mentaati tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar kami. Ini tokoh-tokoh atau pembesar-pembesar naruanasa nih ya. Tokoh-tokoh atau pembesar-besar atau kane-kane atau guru-guru kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada mereka siksaan 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi hati-hati tahu ya, hati-hati tahu. Lalu dioloi mendung guru, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada guru. Apa-apa napa guru ia womo dipakai, apa-apa napa guru ia womo dipogau, apa-apa napa guru segala-galanya, guru dan guru, guru dan guru. Dah. Ndeta mengapa? Memang dek guru tadi benar-benar apa yang mereka sampaikan itu adalah sesuai daripada hadis dan Al-Quran. Cara yang sangat sederhana untuk membuktikan dek guru tadi adalah hadis dan Al-Quran dia sampaikan adalah perhatikan di setiap kalimat-kalimat yang apa dia sampaikan. Bila mana apa yang dia sampaikan itu kita pernah temukan 2 atau 3 kalimat bertentangan dengan hadis dan Al-Quran, tinggalkan itu guru dan imale pakai. Dia mau rupa pendak 2 atau petalu pau-pauna ndak leba situru hadis dan Al-Quran, maka tinggalkanlah guru itu. Tinggalkan.